Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done dari kelas A regular sore semester 7. Ini merupakan tugas ke-16 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi di dalam video kali ini akan membahas hasil analisis dari review buku yang ke-16 dengan judul buku Memahami Hubungan Ras dan Etnis, yang mana buku ini ditulis oleh Vincent N. Parillo. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, penelitian tentang kaum minoritas. Amerika bangga diri sebagai bagian dari bangsa imigran. Banyak orang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat meleburnya orang-orang dari segala ras, agama, dan kebangsaan yang menjadi bebas dan memperbaiki kehidupan. Sejumlah besar imigran memberikan kesaksian hidup tentang prinsip itu. Antusiasme mereka terhadap negeri mereka sebagai anak angkat nyata dalam wawancara lisan yang terhitung banyaknya di Pulau Ellis dan tempat-tempat lain. Sebagai mahasiswa, terlepas dari bagaimana baru-baru ini keluarga berimigrasi ke Amerika Serikat, sebagian besar dari mahasiswa tersebut juga memberikan bukti tentang impian Amerika tentang kebebasan memilih peluang ekonomi dan mobilitas yang meningkat. Namun, di bawah 4 Juli pidato, penyerapan bangsa dari beragam bangsa selama bertahun-tahun, dan sejumlah cerita keberhasilan adalah kebenaran yang menggelisahkan. Orang-orang Amerika yang lahir di negeri sendiri tidak selalu menyambut pendatang baru dengan tangan terbuka. Sebenarnya, mereka seringkali menanggapi dengan tindakan diskriminasi yang terang-terangan, mulai dari menghindari kekerasan dan pembunuhan. Perlakuan dominan kelompok pribumi kulit hitam dan penduduk asli Amerika menggambarkan kegigihan penaklukan dan ketidaksetaraan yang berurat berakar. Dewasa ini, problem-problem serius masih ada dalam sikap terhadap dan perilaku terhadap penduduk asli Amerika, dalam keraguan orang kulit hitam miskin di perkotaan dan konsentrasi besar Arab untuk mendapatkan penerimaan. Bagi beberapa orang, impian mereka menjadi kenyataan, bagi yang lain menghalangi kesempatan menciptakan mimpi buruk Amerika. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikut tentang ketegangan dan permusuhan antar etnik di perbatasan suatu bangsa. Merupakan fenomena sedunia yang bermula dari ribuan tahun lalu hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kengerian dan pembunuhan teroris Afghanistan, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, dan Amerika Serikat. Faksi-faksi agama di India dan Timur Tengah masih menyimpan kebencian yang hebat terhadap satu sama lain, sehingga kekerasan terus meletus secara sporadis. Satu dekade yang lalu, lebih dari 5,4 juta orang tewas dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, dan lebih dari 300.000 orang tewas di Darfur, sebuah kawasan yang luas. Pada tahun 1990-an, orang Kristen Ortodoks Serbia diperkirakan membunuh sekitar 60.000 Muslim Bosnia atas nama pembersihan etnis, dan orang Serbia membunuh ribuan Albania etnis di Kosovo yang memicu aksi militer oleh NATO.
Baik, pembahasan berikut tentang memahami orang lain. Untuk memahami hubungan antar kelompok, kita harus sadar bahwa perbedaan di antara berbagai bangsa menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Di antara bangsa-bangsa terpencil, kedatangan seseorang yang tidak dikenal selalu merupakan peristiwa penting, seringkali mengundang tanggapan emosi yang kuat. Reaksi bisa berkisar dari keramah tamahan yang hangat, upacara penyeburan atau pelindung tindakan yang kasar dalam masyarakat yang urbanisasi dan bergerak. Orang asing masing membangkitkan respon yang sama. Kesamaan dan daya tarik setidaknya sejak Aristoteles berkomentar bahwa kami menyukai orang-orang seperti mereka sendiri dari ras atau negara atau usia atau keluarga kita sendiri, dan pada umumnya mereka yang berada di tingkat kita sendiri. Para pengamat sosial telah mengetahui hubungan tertarik yang serupa. Yang berikut pembahasan mengenai jarak sosial. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi lebih dekat terdiri dari jarak sosial perangkat, tingkat kedekatan atau keterpencilan individu, lebih suka dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Pada tahun 1926, Emory Bogardus membuat alat ukur yang telah digunakan berulang kali sejak saat itu. Dalam 7 penelitian yang serupa selama 85 tahun, para peneliti memperoleh tanggapan dari para mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan dan kelanjutan sikap kaum minoritas apa yang terjadi selama beberapa generasi. Untuk mengukur tingkat penerimaan sosial, studi jarak sosial menawarkan responden 7 pilihan untuk setiap kelompok. Yang berikut membedakan perbedaan yang rumit antara kelompok ras dan etnik. Ras adalah kategorisasi di mana orang berbagai karakteristik biologis yang terlihat menghargai diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai kelompok tunggal. Atas dasar itu, sekilas tampaknya ras adalah cara yang mudah untuk berkelompok, tetapi sebenarnya tidak terlalu mujair. Yang menghuni planet ini memperlihatkan beragam perbedaan fisik dalam tubuh, tekstur rambut, raut wajah, dan warna kulit. Variasi ini dipicu oleh migrasi, penaklukan, kawin campur, dan adaptasi fisik evolusioner terhadap lingkungan hidup. Antropolog telah mencoba pengelompokan rasial mulai dari 3 sampai lebih dan 100. Beberapa orang, seperti Ashley Montague, bahwa berpendapat bahwa hanya ada salah satu ras manusia. Sama seperti para antropolog, kebanyakan orang memiliki penafsirannya yang berbeda terhadap kelompok biologi. Dengan meneliti tafsiran sosial itu, para sosiolog berupaya menganalisis dan menjelaskan prasangka ras. Konstruksi sosial bervariasi menuju kebudayaan dan sejarah. Rasisme adalah penghubung kondisi biologis dengan kesanggupan dan perilaku yang diduga untuk menegaskan keunggulan satu ras. Apabila orang percaya bahwa satu ras lebih unggul daripada ras lain karena kesanggupan bawaan atau prestasi tertentu, pemikiran yang rasis menang. Kelompok bawahan mengalami prasangka dan diskriminasi yang oleh kelompok yang dominan membenarkan persepsi yang tidak diinginkan tersebut. Dalam buku ini akan membahas bagaimana tidak hanya orang kulit hitam tetapi juga penduduk asli Amerika dan bahkan orang Eropa Selatan berkulit putih telah menghadapi permusuhan karena pengelompokan sosial seperti itu didasarkan pada penampilan fisik.
Rasisme adalah penemuan manusia, contoh yang baik dari pembangunan sosial realitas. Itu lambat laun berkembang tanpa upaya untuk memilah-milah manusia menjadi kategori berbeda berdasarkan warna kulit dan ciri-ciri wajah. Filsuf seperti Immanuel menawarkan perbedaan biologis antara ras manusia dan para Darwinis sosial abad ke-9, memandang masyarakat manusia sebagai yang terkuat yang bertahan hidup, di mana unggul secara alami akan menang. Beberapa antropolog fisik berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang berbeda secara fisik membentuk suatu hierarki dengan orang Eropa kulit putih di bagian atas dan orang kulit hitam di bagian bawah, karena diberi alasan oleh warna mereka yang gelap, kebudayaan mereka yang konon primitif, dan khususnya oleh kedudukan yang dikenal oleh orang Eropa sebagai budak. Meskipun ras berurusan dengan karakteristik fisik yang terlihat, etnis melampaui kesamaan rasial untuk mencakup ciri-ciri budaya yang sama dan atau asal-usul nasional. Orang mungkin dari ras yang sama tetapi berbeda dalam bahasa dan budaya, seperti orang Afrika dan Jamaika. Di pihak lain, orang mungkin berbeda ras tetapi anggota dari kelompok etnik yang sama, seperti Hispanik. Agama adalah faktor penentu komposisi kelompok etnik. Kadang-kadang agama dan kebangsaan nampaknya memiliki dua ciri khas etnik. Bab ini pertama kali meneliti berbagai aspek budaya yang mempengaruhi hubungan minoritas dan kemudian memeriksa variasi harapan budaya tentang integrasi minoritas. Jadi sekian pembahasan saya terkait hasil analisis dari buku yang ke-6. Atas perhatian diucapkan terima kasih.